Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Selamat datang kepada Bapak Rahmat Taufik MPC sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah psikologi anak. Selamat datang juga saya ucapkan kepada rekan-rekan atau teman-teman yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kami lakukan tentang perkembangan kognitif anak. Baik, sebelum kami melanjutkan presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Zulfan Fahrudin dengan NIM 71112110088. Selanjutnya ada Sabila Nur Fauzia dengan NIM 71112110094. Yang selanjutnya ada Hoirunisa Prasetya dengan NIM 71112110099. Yang selanjutnya ada Reina Khairunisa dengan NIM 71121111101. Dan yang terakhir ada Arsyamad Ferry Jabadi dengan NIM 71112111108. Boleh di next. Oke, materi pertama tentang pengertian kognitif yang akan dijelaskan oleh Hoirunisa. Kepada Hoirunisa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama adalah pengertian kognitif. Istilah kognitif sendiri yaitu berasal dari kata cognition atau knowing, yang artinya konsep luas dan inklusi yang mengacu pada kegiatan mental yang tampak dari pemerolehan organisasi atau juga penataan dan juga penggunaan. Sedangkan dalam arti luas, kognitif merupakan ranah kejiwaan yang berpusat di otak dan berhubungan dengan konasi atau kehendak dan juga afeksi atau perasaan. Atau bisa diartikan bahwa kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau sebuah peristiwa. Proses kognitif ini berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau intelijensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama sekali ditunjukkan kepada ide-ide dan belajar. Lalu yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi dari perkembangan kognitif. Yang pertama adalah faktor hereditas atau keturunan. Teori hereditas atau nepotisme yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat, yaitu Arthur Schopenhauer, memperpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dikatakan pula bahwa taraf intelijensi memang sudah ditentukan sejak anak lahir. Yang kedua adalah teori lingkungan. Teori lingkungan atau empirisme ini dipelopori oleh John Locke. Locke mengembangkan teori tabula rasa yang mengatakan bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang masih belum ada tulisan atau noda sedikit pun. Berdasarkan pendapat Locke, taraf intelijensi sangatlah ditentukan oleh pengalaman juga pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan hidupnya. Lalu, yang ketiga adalah faktor kematangan, atau tiap organ, baik fisik maupun psikis, itu akan dikatakan matang jika telah menyanggupi untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Yang terakhir adalah faktor minat dan bakat, atau bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya, atau artinya seseorang yang memiliki bakat tertentu maka akan semakin mudah dan juga cepat untuk mempelajarinya. Yang selanjutnya adalah teori perkembangan kognitif dari Piaget. Dalam teori ini, Piaget mengatakan bahwa proses kognitif adalah sebuah proses yang dilakukan anak-anak dalam membangun dunia kognitif mereka sendiri, juga proses untuk membangun struktur mental untuk beradaptasi dengan dunia mereka. Ada 3 konsep yang digunakan oleh Piaget dalam mendeskripsikan proses kognitif anak, yaitu terbentuk dari asimilasi, akomodasi, dan juga equilibrium. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hoirunisa.
telah memaparkan materi tersebut. Mungkin boleh di next. Selanjutnya dari teori tersebut akan dilanjutkan oleh Sabila Nur. Kepada Sabila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan tentang teori Piaget. Dalam teori Piaget, skema atau skemas merupakan tindakan atau representasi mental yang mengatur pengetahuan. Skema-skema berkembang dalam otak anak didasarkan pada pengalaman yang diperoleh anak. Skema yang berkembang pada anak meliputi skema yang berkaitan dengan aktivitas fisik atau physical activity, atau skema perilaku atau behavior scheme, dan skema yang berkaitan dengan aktivitas kognitif atau cognitive activity, atau skema mental atau mental scheme. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Sabila yang telah menjelaskan tentang materi tadi. Selanjutnya ada penjelasan tentang tahap sensori motor yang akan dijelaskan oleh Zulfan. Kepada Zulfan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tahap sensori motor. Nah, tahap sensori motor itu berlangsung dari lahir atau umur 0 sampai 2 tahun. Jadi tahap sensori motor ini terbagi dari 6 tahap. Pertama, saya akan menjelaskan sub tahap pertama. Kalau sub tahap pertama ini dari mulai bayi lahir sampai umur 1 bulan. Nah, kalau bayi yang baru lahir itu mulai melatih beberapa kontrol dan refleks bawaan di bawah sejak lahir. Contohnya itu kalau banyak bayi yang suka ketika bibirnya itu disentuh, terus mereka itu belajar juga menemukan puting ibunya gitu. Jadi ketika mereka tidak lapar juga, mereka itu mulai mencari kontrol dan refleks mencari puting ibunya. Boleh di next. Kemudian ada sub tahap kedua. Sub tahap kedua itu berlangsung dari umur 1 bulan sampai 4 bulan. Nah, di tahap ini itu bayi itu belajar untuk mengurangi sensasi tubuh mereka yang menyenangkan, seperti kan pada umur 1 bulan bayi mulai berbicara walaupun bicaranya itu belum fasih gitu. Terus mereka suka mengisap jempol mereka sendiri. Mereka juga mulai berlatih menuju sumber suara yang dari luar gitu, menunjukkan kemampuan untuk mengkoordinasikan jenis yang berbeda dari informasi sensoris. Sensoris itu dari indera pendengaran dan juga indera penglihatan. Kemudian yang ketiga ada sub tahap ketiga yang berlangsung di umur 4 bulan sampai 8 bulan. Di umur 4 bulan sampai 8 bulan ini, bayi secara intens mengulangi aksi tidak hanya karena tujuan, tapi karena tujuannya itu sendiri. Contohnya itu bayi pada usia ini akan mengulangi menggoyang-goyang, gemericing untuk mendengar suara atau bersuara ketika muncul wajah yang dikenali seperti wajah ibunya, bapaknya, mereka akan bersuara. Boleh di next. Nah, yang keempat ada sub tahap keempat berlangsung di umur 8 sampai 12 bulan. Nah, di umur 8 sampai 12 bulan ini mereka akan mulai merangkak dan untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Nah, terus apa yang mereka inginkan juga mereka juga mulai menggenggamnya. Tanda-tanda sub tahap ini adalah perkembangan yang kompleks yaitu perilaku memiliki arah dan tujuan. Jadi bayi ini memiliki tujuan seperti merangkak, dia ingin mengambil mainannya seperti itu. Pada sub tahap kelima berlangsung di umur 12 sampai 18 bulan, bayi ini mulai bereksperimen dengan perilaku-perilaku baru yang mereka lihat yang akan terjadi, misalnya berjalan dan mengeksplor sekitarnya. Jadi mereka itu melihat orang-orang di sekitarnya seperti orang tuanya yang paling dekat berjalan dan mereka juga akan meniru perilaku tersebut. Kemudian sub tahap ke-6 atau sub tahap terakhir itu berlangsung dari umur 18 bulan sampai 2 tahun. Nah, di umur segini itu bayi itu mempunyai kemampuan representasi, kemampuan secara mental menghadirkan objek dan tindakan dalam memori secara meluas melalui simbol-simbol kata-kata atau angka. Jadi
bayi itu mulai bisa berkata-kata dan juga menghafal angka. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Zulfan yang telah menjelaskan tentang materi tersebut. Selanjutnya ada materi tentang tahap pra-operasional yang akan dijelaskan oleh Rina. Kepada Rina dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap praoperasional. Tahap ini terjadi pada anak di usia 2 hingga 7 tahun. Dalam tahap ini, anak-anak mulai mempresentasikan dunia dengan menggunakan kata-katanya, bayangan, dan gambar. Mereka membentuk konsep yang stabil dan mulai bernalar. Pada saat bersamaan, dunia kognitif anak kecil didominasi oleh egosentrisme dan keyakinan magis. Pada tahap praoperasional dapat dibagi menjadi 2 sub, yaitu sub yang pertama adalah sub tahap fungsi simbolik, merupakan tahapan yang terjadi di antara anak usia 2-4 tahun. Dalam tahap ini, anak memperoleh kemampuan untuk membayangkan penampilan objek yang tidak hadir secara fisik. Dalam tahapan ini, pikiran anak masih terbatas dengan keterbatasan egosentrisme dan animisme. Egosentrisme itu adalah ketidakmampuan membedakan antara perspektif dirinya sendiri dengan orang lain. Sedangkan animisme adalah keyakinan bahwa benda mati memiliki kualitas yang seolah-olah hidup dan bisa beraksi. Boleh di next? Kemudian yang kedua adalah subtahap berpikir intuitif. Berlangsung ketika anak berusia 4-7 tahun. Pada tahapan ini, anak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin mengetahui segala jawaban dari semua pertanyaannya. Pada usia 5 tahun, anak-anak cenderung akan banyak menanyakan pertanyaan yang bersifat mengapa gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mengidentifikasikan munculnya minat terhadap penalaran dan berusaha memahami keadaan lingkungan sekitar anak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Reina yang telah menjelaskan tentang materi tadi. Selanjutnya ada materi tentang tahap operasional konkret yang akan dijelaskan oleh Sabila Nur. Kepada Sabila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Jadi di sini pada anak di usia ini dapat memahami hubungan spesial dengan lebih baik. Mereka bisa memahami berapa jarak antara satu tempat dengan tempat lain. Juga anak-anak mampu mengkategorisikan, hal ini membantu meningkatkan kemampuan logika mereka. Pada tahap operasi konkret dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Anak sudah memperkembangkan operasi-operasi logis yang bersifat reversibel, artinya dapat dimengerti dalam 2 arah, yaitu suatu pemikiran dapat dikembalikan kepada awalnya lagi. Selanjutnya, yang terakhir ada tahap operasional operasi formal pada usia 11 tahun ke atas. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11 tahun atau saat pubertas dan terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam tahapan ini, seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sabila yang telah menjelaskan tentang materi tadi. Selanjutnya ada penjelasan tentang materi teori perkembangan kognitif dari anak Lev Vygotsky. Kepada Reina dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah teori perkembangan kognitif anak dari Vygotsky. Vygotsky percaya bahwa anak secara aktif mengembangkan pengetahuan mereka sendiri. Vygotsky memberikan peran yang lebih penting pada interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif lebih dari yang dilakukan oleh Piaget. Teori Vygotsky adalah teori kognitif yang mengutamakan bagaimana interaksi sosial budaya menuntun perkembangan kognitif. Vygotsky menggambarkan perkembangan anak sebagai sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari aktivitas sosial budaya. Ia percaya bahwa perkembangan ingatan, atensi, dan penalaran mencakup belajar menggunakan penemuan masyarakat seperti bahasa, sistem matematis, dan strategi ingatan. Dalam pandangan ini, pengetahuan tidak dihasilkan dari dalam individu, melainkan lebih dibangun melalui interaksi dengan orang lain dan benda budaya seperti buku. Ini menunjukkan bahwa pemahaman yang diingatkan melalui interaksi dengan orang lain dapat
orang lain dalam aktivitas kooperatif. Vygotsky menekankan bahwa interaksi sosial anak dengan orang dewasa yang lebih terampil serta teman sebaya adalah penting dalam meningkatkan perkembangan kognitif anak. Boleh di next. Melalui interaksi inilah anggota masyarakat yang kurang terampil belajar menggunakan alat-alat yang dapat membantu mereka beradaptasi dan berhasil dalam masyarakat. Asumsi Vygotsky ada 3 klaim dalam inti pandangan Vygotsky, yaitu 1. Keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan interpretasikan secara development. Yang kedua, kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk di kursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental. Yang ketiga, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Vygotsky mengatakan bahwa jalan pikiran seseorang harus dimengerti dari latar sosial, budaya, dan sejarahnya. Artinya, untuk memahami pikiran seseorang, bukan dengan cara menelusuri apa yang ada di balik otaknya dan pada kedalaman jiwanya, melainkan dari asal-usul tindakannya, sadarnya, dan dari interaksi sosial yang dilatari oleh sejarah hidupnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Rene yang telah menjelaskan tentang materi yang terakhir. Mungkin dari kelompok 6 telah melakukan presentasi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam mengucapkan ataupun dari perilaku kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.